dokter masih lalu lalang, suster apa segala macam, terus orang besuk kayak gitu. Berarti sadarnya setelah adik nangisnya Lebih kencang dan narik baju supaya pulang. Terus itu ada orang, jadi kayak ada cleaning service kayak gitu, dan itu sempat nanya, adik mamanya mana? Itu cleaning service beneran orang nggak? Gue nggak ngerti. Posisinya bapak sama ibunya di depan dan kami ini di belakang. Kami ini nggak ngelihat kalau bapak sama ibu tuh keluar lebih dulu Dari lift? dari lift, karena kami bercanda Iya. gitu loh. Akhirnya kita nggak tahu kalau itu tuh sudah di lantai 5. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Yudi HCR di Curhatan Mistis. Bovensis, kali ini gue kedatangan seorang narasumber yang mempunyai cerita mistis di masa kecilnya. Dia pernah hilang di salah satu rumah sakit Jakarta karena dibawa oleh sosok penunggu rumah sakit. Gimana ceritanya? Kita langsung aja ke narasumbernya. Oke, Bunda Ayu, makasih udah mau bercerita nanti. Jadi gimana Bunda Ayu? Saya dengar nih Bunda Ayu pernah curhat ke saya waktu itu. Kalau Bunda Ayu itu tuh waktu kecil itu pernah hilang di salah satu rumah sakit Jakarta. Itu benar ya? Benar banget itu. Nah, itu ceritanya seperti apa sih, Bun? Jadi waktu itu tuh kalau nggak salah tuh sekitar usia masih 8 tahunan. 8 tahun? Iya. Berarti udah sekitar kelas 2 SD ya? Iya, kelas 2 SD. Jadi waktu itu nganterin Uyut gitu. Uyut dari bokap itu tuh berobat ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jakarta. Waktu itu tuh yang nganterin tuh ada bokap, ada nyokap, ada adik. Karena waktu itu kan belum punya adik yang bontot kan, jadi punya adik satu perempuan gitu kan, sama adik. Terus sama Uyut gitu. Uyut itu kakek ya? Nenek. Oh, nenek. Nenek. Kalau Uyut berarti apa? Neneknya nenek. Iya, neneknya nenek. Iya. Nenek. Pokoknya nenek-nenek lah. Nenek lah. Iya. Berobat ke salah satu rumah sakit karena kan beliau menderita tumor kanker kan gitu pada bagian matanya. Jadi tuh pada waktu itu kejadiannya pas lagi kita mau naik ke lantai 5. Oh, itu masih inget banget si Uyut itu dirawatnya di lantai 5? Di lantai 5. Posisinya waktu itu Uyut itu masuk pada pagi. Kita itu habis maghrib nyampenya ke rumah sakit. Sesuai jam besuk ya? Enggak sih, sebenarnya belum jam besuk sih sebenarnya. Karena kan waktu itu baru dimasukinnya itu sore. Jadi pihak keluarga masih bisa masuk gitu loh. Dan waktu itu pun kayaknya peraturan rumah sakitnya tuh mungkin belum seketat kayak sekarang gitu kan, harus apa-apa tuh harus jam besuk kayak gitu kan. Itu masih ingat banget, diingatan itu waktu itu tuh kita ke ruang perawatan Uyut itu di lantai 5. Dan rumah sakit itu baru ada yang keisi itu baru 9 lantai. Jadi memang di lantai 10, 11, 5 sampai 15 itu sampai 20 waktu itu. Oh, jadi bangunannya itu 20 lantai? 20 lantai. Tapi yang baru beroperasi? Iya, sampai 9 lantai. 9 lantai aja? Sampai 9 lantai. Jadi kita masuk lift nih, bareng-bareng nih, gitu kan. Terus saya, bapak, ibu, terus sama adik yang kecil. Gitu kan. Karena anak kecil kan nggak boleh masuk nih. Nah, kami nih berdua nih sebenarnya nggak boleh masuk. Emang peraturannya begitu kan. Jadi pas lagi kami mau keluar dari lift, bapak nih bilang nanti kamu tunggu di sana ya, gitu kan. Karena ada ruang tunggunya di depan. Nanti kamu tunggu di sana katanya. Iya gitu kan. Cuman karena namanya kami anak kecil gitu loh. Jadi lagi di lift ini kami mainan. Gitu, bercanda lah gitu kan, layaknya anak kecil lah bercanda. Ini adiknya umur berapa kira-kira? Kira-kira kayaknya umur 3 tahun, 4 tahunan. Soalnya kecil banget dong? Iya, jaraknya itu kan 4 tahun memang. Oke. Jadi memang kayaknya masih sekitar 3 tahun, 4 tahunan deh waktu itu kayaknya. Terus, karena kami ini kan namanya anak kecil di dalam lift gitu, posisinya bapak sama ibu ini di depan dan kami ini di belakang. Kami ini nggak ngelihat kalau bapak sama ibu tuh keluar lebih dulu dari lift.
karena kami bercanda Iya, gitu loh. Akhirnya kita nggak tahu kalau itu tuh sudah di lantai 5 gitu. Dan kita jadi di dalam lift itu masuk lagi tuh kalau nggak salah tuh di lantai 7 kalau nggak salah. Jadi ada perempuan separuh baya itu masuk. Oh, bisa ke lantai 7 gimana caranya? Karena kita nggak tahu. Oh, jadi orang tua itu keluar. Jadi kita masih bercanda, Bunda masih di lift. Masih di lift. Posisinya. Masih di lift. Terus Gitu. Terus sampai di lantai 7 ada mungkin sekitar umur 55-an lah gitu. Separuh baya gitu. Masuk. Dia nanya, "Mau ke lantai berapa?" "Ke lantai 5." Oh iya nanti ibu antar ya gitu. Dia menawarkan diri, padahal yang saya lihat bapak sama ibu tuh masih ada. Oh, tapi penglihatan Bunda tuh Udah turun, padahal dia udah turun, tapi Iya. dilihat itu masih ada. di lift masih ada. Iya. Jadi di lift itu masih ada. Terus, oh yaudah nanti turun, nanti ibu antar. Saya kurang ngeh kalau itu tuh ternyata masuk sampai di lantai mungkin 15. Lantai 15. Karena yang saya lihat kan angka 5. Iya. Oke. Keluar tuh Karena udah sekolah jadi udah iya, ngerti angka lah ya. tapi nggak ngerti itu angka 15 gitu. Iya, pokoknya ada 5-nya. Pokoknya ada 5 aja. Oh iya, Oke. terus saya bilang, "Uyuk di sini." Gitu. Ya udah turun, ayo. Jadi kita bertiga. Oke. Saya tuh melihat bapak sama ibu itu masih ikut di depan. Beliau tuh kayak jalan duluan kayak gitu loh. Iya. Nah, terus kata ibunya itu ruang perawatannya nomor berapa katanya. Nomornya kalau nggak salah 507. Karena kan saya mendengar Iya. Pak lagi ngomong, "Uyut itu dimasukin di kamar 507 katanya. Terus kata ibu itu, "Oh iya nanti ibu anterin sampai depan kamar." Jadi memang itu kami dianterin. Dan saya pun melihat di situ memang ada bapak, ada ibu, ada Uyut gitu loh. Pas masuk, memang pas gini, saya mulai naik lift itu tuh ada ini kita main kan, padahal kita main gitu. Tapi ini ada ini kayak orang nangis terus gitu loh. Ketakutan mungkin. Iya. Cuman saya melihatnya, kata saya, "Lu kenapa sih nangis?" gitu kan. Iya. "Kan kita lagi main, nggak usah nangis," katanya. Tapi dia nangis terus, Bi. Nangis terus sampai ke lantai 507 itu yang padahal mah 15. Iya. 507 pas masuk ke ruangannya dia nangis. Tetap nangis. Saya bilang nggak usah nangis, itu kan ada bapak, dengan polos mata. Oh, jadi Bunda Ayu nih masih ngelihat orang tua di situ. Masih ngeliat orang tua. Sempet nanya nggak sih sama adiknya? Enggak. Maksudnya apa tadi bilang ada bapak gitu ya? Dia jadi nangis kan, "Udah nggak usah nangis, ini masih itu kan ada bapak," gitu. Yang saya lihat itu bapak itu ya biasa kayak ngobrol ibu sama ya, ngobrol biasa. Tapi adekku nih dari mulai naik lift ini nih nggak berhenti nangis gitu loh, sampai di kamar 507 itu. Saat itu pas adek nangis biasanya kan feeling orang tua ya. Iya. Berusaha nggak sih orang tuanya buat? Jadi memang kalau yang saya lihat bapak sama ibu tuh kayak ya Fokus sendiri gitu ya? Gimana ya, tempat tidur gitu kan. Jadi memang kayak ngebelakangin kami. Posisinya selalu belakang. Selalu ngebelakangin. belakang. Iya. Di situ pas adik mulai lebih kejar, nangis lebih kenceng gitu kan. Iya. Baru kayak orang celingak, dan ternyata itu tuh ruangan kamar kosong. Bunda Ayu baru ngeh kalau itu ruangan kamar kosong. Tapi bentuk ruangannya gimana? Kayak bangunan belum jadi aja. Jadi memang Anjir, gue merinding beneran. Gue merinding beneran loh. Makanya sampai sekarang gue agak sedikit parno sama lift. Waktu ngelihat bangunan belum jadinya udah ada tembok tapi. Kerangka tiang-tiang itu doang. Tiang gitu doang. Dan itu baru sadar. Anak kecil berdua. Nah terus ibu-ibu itu yang separuh baya itu, Bunda Ayu ngehnya kapan kalau si ibu itu nggak ada? Pas adik gue tuh pegang kayak baju kayak gini, "Ayo pulang gitu." Okay. Dengan keadaan dia nangis lebih kencang kan, pulang. Pas nengok, "Kenapa sih lu minta pulang mulu?" kan gitu kan. Yeah. Terus kata dia, "Ayo pulang gitu." Ternyata pas berbalik badan itu ruangan kosong. Terus itu kan gelap berarti dong? Gelap nggak sih?
Jadi hanya kelihatan dari lampu jalanan aja, lampu Iya, kayak bulannya gitu, bulannya. namanya kerangka, Iya. pasti kan ada lampu-lampu gedung. Iya, sekitar cuman itu gitu. aja. Dan itu lebih ngerinya gini, posisinya jadi di depannya itu dia tuh kayak masih dakan gimana sih ya, bangunan yang belum ada tembok penghalang kayak gitu. Nah, dalam posisi gelap gitu, terus Bunda Ayu ngelakuin apa nih? Berusaha gue tenang, karena kan di situ melihat ada adik. Tapi ada lift ada tetap. Ada lift, tapi itu nggak berfungsi kan? Ada bentuk. Merinding loh, serius loh. Ada bentuk liftnya, tapi nggak ada liftnya gitu. Maksudnya gimana sih? Bangunan kayak bangunan belum Iya, gitu. Ya. jadi kayak ada. Cuman ada bangunannya doang. Ada gitu. kerangka liftnya, Iya. tapi liftnya belum Tapi nyampe ke liftnya atas. belum nyampe. Terus turunnya gimana? Lewat tangga. Padahal ya pas lagi gue posisinya keluar dari lift, itu sebenarnya yang terlihat itu tuh kayak ruangan rumah sakit pada umumnya aja. Jadi awalnya. Ya, lalu makanya kan nggak punya feeling, nggak punya firasat kalau itu ruangan kosong. Oke. Waktu awal dianterin si ibu itu ngeliat Uyut nggak sih? Ngeliat. Wah, ada Uyutnya. Ya sama aja kayak apa? Iya, kayak orang biasa lah. Biasa aja di rumah Orang sakit. lalu Ada lalang suster, gitu. ada dokter kayak gitu aja. Jadi gue pikir oh ya udah gue nyampe di lantai 5. Dan bokap dan nyokap gue itu maju duluan, jalan duluan. Oh ya udah gue nyampe gitu. Dengan baik hatinya ibu ini nganterin gitu loh. Gue kan namanya gue masih anak kecil, masih umur 8 tahun gitu kan. Dengan polosnya gue dan yang gue lihat tuh memang seperti itu gitu loh. Dokter masih lalu lalang, suster apa segala macam, terus orang besuk kayak begitu. Berarti sadarnya setelah adik nangisnya Lebih kencang dan narik baju supaya pulang. Setelah Bunda Ayu tahu kalau itu adalah bangunan kerangka, terus Bunda Ayu berarti cari jalan untuk turun dong. Iya. Dan di situ tuh posisinya jadi kan berarti tangga darurat ya. Iya. Nah, tangga darurat itu kan lift, kerangka lift 2 gitu kan. Iya. Nah paling pojok ini baru tangga darurat dan itu gue berusaha untuk cari. Anak usia 8 tahun. Dari lantai 15. Dari lantai 15. Yang gue inget cuman lantai 5, kamar 507. Berarti ada 6 lantai. 10 lantai dong. Enggak, berarti dari 15 ke 9 itu iya. ada 6 lantai. Ada 6 lantai baru ketemu yang terbengkalai. Iya, itu baru ketemu. Gue merinding bro. Gila. Dan itu makanya sampai sekarang gue parno banget sama lift. Takut banget. Sepanjang tangga itu gimana? Ada gangguan-gangguan nggak? Yang gue lihat tuh turun ke lantai 14, nggak ada lantai 14. Jadi dia langsung ke lantai 12 kalau nggak salah, 12 atau 13. Iya, biasanya gedung kayak gitu. Terus itu ada orang, jadi kayak ada cleaning service kayak gitu. Dan itu sempat nanya, itu mamanya mana? Gitu. Itu cleaning service beneran orang nggak? Gue nggak ngerti. Tapi sepanjang turun dari tangga itu adik gue nggak berhenti nangis. Tapi cleaning service itu sempat nanya? Sempat nanya, adik ngapain di sini? Mamanya mana? Gitu. Terus gue bilang saya mau ke lantai 5. Diunjukin sama mereka, sampai sama dia gitu, cowok kan, sama dia turun aja katanya, dia ngomong gitu. Kalau mau naik lift nanti di lantai 9 ada lift. Itu dia maksudnya kayak ngomong komunikasi lah gitu, ngasih tahu lah gitu. Terus sampai ketemu di lantai 8 itu baru ketemu lampu. Di lantai 8? Karena lantai 9 itu tangga daruratnya mati, lampunya mati, jadi ya, lampunya rusak. Namanya lantai terakhir ya. Iya, jadi mungkin nggak terlalu diperhatiin lah kayak gitu kan. Iya. Jadi ininya rusak, gue ketemu lampu itu di lantai 8. Terus si adenya gimana? Baru berhenti nangis karena gue keluar dari tempat itu, tangga darurat itu lah. Dari tempat darurat buat ketemu sama lift, baru gue naik lift, baru masuk ke lantai 5. Dan itu posisinya bokap nyokap gue udah panik rupanya. Iya, kalau gue juga anak gue bilang gitu, gue juga panik pasti. Dan bokap nyokap gue tuh udah sampai manggil security karena udah panik berat. Terus akhirnya ketemu sama bokap? Ketemu. Sampai kayak shock, ngeyakinin diri, benar nggak sih ini gitu maksudnya. Iya. Jangan-jangan beda lagi gitu iya, kan. Jangan-jangan benar nggak sih bokap gue kayak gitu. Iya. Jadi kayak masih shock sampai dikasih minum, iya ini benar bapak. Berkali-kali itu sampai bengong itu sampai ngeyakinin diri itu benar nggak sih gitu. Gua merinding beneran Bob, asli. Maksudnya mungkin seusia itu kalau gua ya mungkin udah nangis di atas kali. Benar.
nggak berani cari jalan turun atau apa gitu kan. Mungkin Bunda Ayu ini ya punya, oh gue harus keluar dari sini nih gitu. Iya, karena kan yang gue bawa adil. Kalau ngikutin naluri ya takut. Ada efeknya nggak sih setelah itu? Parno gue sampai sekarang sama lift, sumpah. Mau dia lift terbuka kayak, mau dia lift tertutup kayak, mau lift, gue parno. Jadi bayangannya tuh Pasti gue hilang. Iya. Duh, kacau banget. Nggak, yang gue bingung itu si ibu-ibunya itu loh. Itu dia. Ibu-ibunya itu waktu dari lantai, ketemunya di lantai berapa? Di lantai 8. Dia lantai 7. Itu dia masuk. Masuk, tapi nggak ada. Gila. Oke. Jadi pas gue masuk ke kamar 507 itu yang uyut gue, yang dia nganterin, harusnya ya kalau memang dia beneran orang gitu ya, harusnya ketika gue berbalik gini dia ada dong. Iya. Gitu kan. Karena kan memang yang gue lihat sebenarnya sih sama aja sih, lalu lalang kayak gitu kan. Tapi pas gue mau bilang terima kasih, makasih ya Bu, mau gue gituin kan, gue lihat gini dia nggak ada. Jadi gue pikir oh dia mungkin masuk di kamar sebelah gitu kan, karena namanya anak kecil ya kan, nggak mungkin berpikiran sampai sejauh itulah gitu kan. Ya namanya anak-anak ya, Iya, itu masih anak-anak. Oke deh, gila ini serem banget loh, asli ini serem banget. Buat teman-teman yang sudah nonton sampai habis, thank you banget, terima kasih. Support channel ini dengan cara subscribe dan jempol ke atas, beri komen kalian. Jika kalian suka, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke Bunda Ayu, thank you ya ceritanya. Wah ini gue beneran merinding, asli. Nanti siapkan kalau gue undang lagi, Siap, kapan siap. waktu buat cerita. Siap. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor.